Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai istimewa dari Amerika Serikat. Tepatnya di ajang 7th Foxwoods Open tahun 2005 ronde ke-6. Seperti yang sering kami sampaikan, channel ini berfokus pada partai-partai indah penuh pengorbanan, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat besar. Dan praktisi catur dunia sepakat bahwa partai ini juga masuk dalam daftar The 10 Most Beautiful Checkmates of All Time, atau 10 skakmat terindah sepanjang masa. Partai ini terjadi antara Lev Millman melawan Joseph Funk, dua pecatur Amerika Serikat yang sama-sama bergelar International Master. Kita juga akan melihat pengorbanan perwira-perwira utama termasuk menteri. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Lev Millman memegang buah putih dan Joseph Funk memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan C6 karokan defense. Lanjut dengan pion D4 dan D5. Lev Millman mengembangkan kuda C3 dan Joseph Funk memulai pertukaran pion kali pion E4. Putih memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Jawaban hitam adalah meluncurkan gajah petak terang ke F5 menyerang kuda dan kuda putih mundur ke petak G3. Hitam juga memundurkan gajahnya ke petak G6. Kedua pemain lalu mengambil langkah pion H4 dan H6. Lev Millman mengembangkan kuda satunya ke petak F3 dan hitam menjawab kuda D7. Putih mendorong pion H5 menyerang gajah dan gajah hitam mundur ke H7 demi tetap berada di jalur diagonal ini. Putih gajah D3 menantang pertukaran. Joseph Funk menerima gajah kali gajah. Lev Millman memakan kembali gajah tersebut dengan menggunakan menteri. Jawaban hitam adalah pion E6 memberi jalan pengembangan bagi gajah petak gelap dan menterinya. Putih gajah F4 sambil memberi jalan bagi raja untuk rokade. Hitam mengambil tempo gajah B4 skak. Putih menutup dengan pion C3 sambil menyerang gajah dan gajah hitam mundur ke petak E7. Di langkah ke-13, putih melakukan rokade sayap menteri. Hitam mengeluarkan kuda ke petak F6. Raja putih bergeser ke B1 memberi pengawalan pada pion A2. Dan hitam memberi jawaban rokade sayap raja. Lev Millman menggeser kuda ke E5 menantang pertukaran. Hitam menolak dan memilih pion C5 berbalik menantang pertukaran pion. Putih juga menolak dan menggeser menterinya ke petak F3 mengancam pion B7. Hitam memberi pengawalan dengan menteri ke B6. Lev Millman mengawali pertukaran kuda kali kuda dan dibalas kuda kali kuda pula. Putih mendorong pion D5 dan tawaran diterima pion kali pion. Lev Millman tidak langsung memukul pion D5, melainkan melompatkan kudanya ke F5 menyerang gajah. Gajah hitam bergeser ke F6 membentuk pola serangan bersama menterinya. Putih benteng kali pion D5. Joseph Funk menteri ke E6 menyerang kuda dan memberi tekanan pada benteng. Putih membuat langkah pengorbanan menarik, yaitu gajah kali pion H6 demi membuka pertahanan hitam. Joseph Funk menolak pengorbanan dan memilih langkah kuda E5 menyerang menteri. Menteri putih bergeser ke E4 demi tetap bisa memberi pengawalan pada bentengnya. Hitam kuda C6 membuka kemungkinan pertukaran menteri. Lev Millman menolak dan memundurkan kembali menterinya ke petak F3. Hitam mengulangi langkah yaitu kuda E5 menyerang menteri. Putih juga mengembalikan menterinya ke petak E4. Kuda hitam kembali ke C6. Kali ini menteri putih bergeser ke G4. Ini artinya Lev Millman mengorbankan bentengnya. Joseph Funk menerima pengorbanan menteri kali benteng. Putih gajah kali pion G7. Tentu saja ada ancaman discover skak di langkah berikutnya. Yang pasti, gajah tersebut tidak bisa dipukul oleh gajah karena akan menimbulkan skakmat oleh menteri. Hitam mengambil tempo menteri D3 skak. Raja putih bergeser ke A1. Hitam kuda E5 mengancam menteri.
Dan di posisi inilah Putih alias Lev Milman membuat rangkaian langkah indah nan mematikan. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Lev Milman di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik yang disarankan engine dan akan membuat Raja Hitam meninggal maksimal dalam 6 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Lev Milman memulai rangkaian maut ini dengan kuda E7 skak. Di posisi ini, langkah terbaik yang disarankan engine adalah gajah kali kuda. Tapi Joseph Fang mengambil langkah lain sehingga kematian bagi rajanya datang lebih cepat. Langkah jawaban tersebut adalah menggeser raja ke petak H7. Dan bersiaplah tercengang, karena lanjutan langkah dari Putih begitu spektakuler, yaitu Menteri G6 skak. Ya, Lev Milman mengorbankan menterinya. Di titik ini, sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa ada 3 kemungkinan jawaban, dan istimewanya, ketiga-tiganya mengarah pada skakmat indah dalam 2 langkah. Oke, kita analisa sejenak bersama-sama. Kemungkinan pertama, Hitam menerima pengorbanan dengan kuda kali menteri. Maka lanjutan Putih adalah pion kali kuda double skak. Tak ada pilihan bagi Raja Putih selain memukul gajah. Dan penutup rangkaian indah ini adalah benteng H7 skakmat. Kita ke kemungkinan kedua, yaitu Hitam memukul menteri dengan menteri. Maka lanjutan Putih sama, yaitu pion kali menteri double skak. Raja Hitam dipaksa untuk memukul gajah, dan Putih juga akan menutup dengan benteng H7 skakmat. Di partai aslinya, Joseph Fang memilih kemungkinan langkah ketiga, yaitu menerima pengorbanan dengan pion kali menteri. Maka lanjutan Putih juga tetap sama, yaitu pion kali pion double skak. Seperti kemungkinan sebelumnya, Raja Hitam dipaksa untuk memukul gajah. Dan Putih juga akan menutup dengan benteng H7 skakmat. Raja Hitam pun terkapar tak berdaya dalam posisi perwiranya masih banyak di atas papan. Sedangkan Putih hanya menyisakan sebuah kuda dan benteng setelah melakukan banyak pengorbanan spektakuler termasuk menteri. Benar-benar serangan maut yang luar biasa dari International Master Lev Milman. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur, memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.